Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 31 Desember tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 18 sampai 21. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian, kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.
Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Kristuslah kebenaran sejati. Manusia zaman ini sering masih mencari kebenaran tentang asal-usul dari segala sesuatu di bumi, termasuk dirinya. Ia terus bertanya dan ingin mengetahui tentang permulaan dari segala sesuatu. Ilmu pengetahuan terus dikembangkan untuk menjawab keingintahuan manusia itu melalui pelbagai teori seperti evolusi, Big Bang, dan lainnya. Tetapi toh umumnya masih berupa hipotesa. Sebetulnya, kitab suci sudah menunjukkan kepada kita permulaan itu, permulaan dari segala sesuatu, dan itulah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan Dia itu adalah Allah. Oleh Dia, segala sesuatu diciptakan, dan tanpa Dia, tak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Firman itulah yang kemudian menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Dialah Kristus. Maka Dia ini sejatinya adalah kebenaran yang dicari itu, kebenaran pewahyuan ilahi. Allah lah yang menunjukkan Dia kepada kita sebagai permulaan dari segala sesuatu. Saudara terkasih, meskipun kebenaran ini sudah ditunjukkan kepada manusia, mula-mula melalui nubuat para nabi, dan kemudian melalui kedatangan Kristus di dunia, melalui kelahirannya dari seorang perawan bernama Maria, namun tanggapan dan penerimaan manusia terhadapnya
masih berbeda-beda sepanjang zaman. Ada yang telah mengenalnya dan percaya kepadanya seperti murid-murid, tetapi ada juga belum mengenalnya dan karena itu belum percaya kepadanya. Ada juga yang menunjukkan sikap penolakan ekstrim terhadapnya yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes sebagai antikristus, yaitu mereka yang berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran mengenai Kristus. Dalam hal ini, kebenaran sejati hendak diganti mereka dengan kebohongan-kebohongan yang terus-menerus diulang-ulang dan terus-menerus didaur kembali. Sekarang ini, kita hidup dalam suatu dunia yang kebenarannya sering tidak lagi ditentukan oleh fakta objektif, melainkan oleh emosi dan keyakinan pribadi. Akibatnya ialah kebenaran-kebenaran tradisional pun tidak sedikit yang digugat dan diganti dengan keyakinan-keyakinan personal. Kebenaran iman pun mengalami distorsi oleh kenyataan ini. Ini pertanda bahaya karena sedang mengarah pada penolakan akan adanya kebenaran-kebenaran yang menjadi acuan bersama. Sebab setiap orang akan menentukan kebenarannya sendiri sesuai dengan keyakinannya. Ini perlu diwaspadai sebab akan menjauhkan umat manusia dari kebenaran sejati. Saudara-saudariku terkasih, pada penghujung tahun 2025 dan kita diingatkan bahwa segala sesuatu ada awal dan akhir. Hidup manusia pun demikian. Dalam semuanya itu, kita ingat bahwa Kristus adalah awal dan akhir kehidupan kita. Daripadanya kita dilahirkan, dan kepadanyalah kita berziarah. Sudah sepatutnya kita menempatkan hidup kita bukan di atas dunia kita yang fana, atau pada milik kepunyaan duniawi kita yang bersifat sementara, pun tidak kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, tetapi hanya kepada Allah saja, Sang kebenaran sejati. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.